Hari ini kita kembali lagi ke segmen Investor Diary. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya berinvestasi di equity crowdfunding di aplikasi Crowdana, dan kebetulan project yang saya ambil adalah sebuah Pertashop atau kurang lebih pom bensin mini ya, yang mungkin di daerah-daerah mereka agak susah terjangkau dengan pom bensin. Nah, mereka bikin yang namanya Pertashop, dan ini resmi ya dari Pertamina sendiri, bukan yang dijual di pinggir jalan ya, yang mungkin jual pakai botolan, bukan. Ini resmi dari Pertamina. Hasilnya seperti apa? Saya dapat profit berapa? Apakah sesuai dengan prospektus? Silahkan nonton sampai habis. Kalian bisa lihat ini adalah tampilan dari aplikasi Crowdana, dan ini adalah satu-satunya project yang saya berinvestasi di aplikasi Crowdana ini. Jadi menurut saya kalau kalian mau berinvestasi di sebuah equity crowdfunding, pertama pastikan pilih aplikasi yang bagus. Salah satunya menurut saya adalah Crowdana. Yang kedua adalah pilih projectnya. Karena banyak project yang beraneka ragam. Ada yang kos-kosan, ya, ada yang Pertashop seperti ini, atau ada makanan atau restoran. Jadi menurut saya pastikan lagi kalian berinvestasi di project yang benar. Nah, bagaimana dengan bisnis Pertashop ini? Apakah menarik? Ya, kita akan bahas di sini. Nah, mungkin sebelum nonton video ini kan bisa nonton video saya yang pertama. Di situ saya sempat menjelaskan saya mendapat dividen pertama dan bagaimana kinerjanya. Nah, waktu itu saya bikin video itu kurang lebih di bulan Januari 2022. Ya, berarti kita melihat hasil kinerja di kuartal 4 2021 ya. Bagaimana perkembangan Pertashop ini dibuat, udah ada yang beroperasi ya, dan hasilnya bagaimana. Nah, tapi karena masih berjalan, ada beberapa yang baru buka, jadi dividen kita terima juga tidak terlalu besar. Nah, di mana video di hari ini saya bikin ada tanggal 27 April 2022, dan saya udah mendapatkan dividen saya yang kedua bertanggal 25 April 2022, atau sekitar 2 hari yang lalu ya. Masih hangat banget gitu. Dan saya udah mendapatkan dividen Rp19.987 dengan total investasi Rp1.000.000 ya, yang saya investasikan itu pada, kalian bisa lihat ya, ini saya berinvestasi pada tanggal 30 Agustus 2021. Artinya saya sudah berinvestasi di Pertashop ini kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, saya ingin ajak kalian ya melihat ke prospektus Pertashop pertama kali waktu itu diberikan kepada saya, dan kita lihat bagaimana sekarang hasilnya seperti apa. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena jujur saya mungkin udah berinvestasi sekitar 20 project equity crowdfunding dari beberapa aplikasi, dari Cardano, dari B-Share, dari LendX, dari Santara gitu ya. Nah, menurut saya Pertashop ini kalau saya lihat, saya udah nge-review sekilas, menurut saya cukup bagus. Jadi kita lihat harus tahu bisnisnya seperti apa nih. Kalau bisnis kos-kosan, ya menurut saya sempat down ya saat pandemi, lumayan terganggu ya. Nah, kebetulan Pertashop ini kan baru buka, dan menurut saya bensin itu adalah sebuah kebutuhan pokok gitu ya. Orang kan motor makin lama makin banyak, mobil makin lama makin banyak, nggak mungkin makin dikit gitu loh. Jadi ini harusnya salesnya makin meningkat kalau dengan catatan pengelolaan dengan benar. Kalau pengelolaannya salah ya sama juga bohong ya, bisa dicuri sama karyawannya atau segala macam ya. Tapi kalau pengelolaannya benar, harusnya jangka panjang sangat-sangat bagus sekali. Nah, saya juga lihat yang saya alami adalah banyak yang bikin prospektus ya, wah kelihatannya bagus, setahun bisa returnnya bisa 20%, 30%, tapi pas ke kita 2%, 6% gitu ya. Terlalu banyak harapan, tapi pas benar-benar duit ke investor itu ternyata tidak sebesar itu. Nah, bagaimana dengan Pertashop ini? Kita langsung ke layar monitor, kita berdasarkan data, bukan berdasarkan iming-iming ya, tapi kita lihat datanya seperti apa. Oke, sekarang kita lihat di layar monitor sebelah kiri, ini adalah prospektus daripada salah satu Pertashop yang saya beli. Dan ini kalau nggak salah Pertashop pertama yang launching di Crowdana.
Berikutnya ada PertaShop yang kedua dan ketiga, nggak salah, cuma saya belum sempat berinvestasi. Bagi kalian yang sudah punya dan sudah mendapatkan dividen, kalian juga bisa tulis di kolom komentar, kita bisa saling sharing ya. Apakah PertaShop saya yang bagus doang, atau PertaShop kalian juga sama bagusnya, atau bahkan lebih bagus daripada PertaShop saya. Ya kita boleh saling diskusi aja. Nah di sini waktu itu kurang lebih returnnya tidak terlalu tinggi, 10% per tahun. Ya, jadi menurut saya ya masih make sense ya. Kadang-kadang orang suka nulis 20, 25, sampai 30%, tapi realitasnya ternyata tidak setinggi itu. Nah, kalau sebenarnya 10% per tahun, ya ini kita baru bisa terima balik modalnya itu adalah 10 tahun. Jadi misalkan kalian taruh uang 10 juta. Ya, jadi modal kalian itu 10 jutanya baru balik 10 tahun kemudian. Tapi setiap 3 bulan sekali kalian akan mendapatkan dividennya. Nah, inilah pengertian apabila kalian berinvestasi di equity crowdfunding, ya seperti di salah satu project di ini adalah di Crodana, yaitu PertaShop. Jadi bukan kapan balik modal, yang balik modal itu masih lama sekali, masih 10 tahun kemudian kalau returnnya cuma 10 tahun. So menurut saya buat kalian yang mengejar return tinggi, yang pingin multi-bagger, ya tidak cocok untuk di equity crowdfunding. Ini lebih cocok ke dana pensiun, ya lebih cocok ke yang resikonya lebih kecil, ya, dan tentu balik modalnya lebih lama. Dan pasti saya kasih tahu dulu kalau crowdfunding ini tidak liquid, artinya kalian baru bisa jual beli ini ya itu di saat secondary market buka, ya. Dan memang di aplikasi Crodana ini sudah ada secondary market. Waktu itu sempat dibuka pada bulan Februari ya, kurang lebih antara Valentine lah udah buka, dan hanya akan dibuka setahun 2 kali. Jadi kalau kalian pingin jual sahamnya itu nanti harus tunggu mungkin bulan Juli ya seharusnya. Nah, oke, kita pingin lihat dulu ya, sekarang ini adalah janjinya waktu itu sekitar 10%, dan kita bagi lihat hitungannya seperti apa. Dana dikumpulkan ada 2,2 miliar ya, dan kita bisa lihat di sini ya, periode pembagian dividen adalah 3 bulan, jadi memang udah 2 kali nih, memang dalam 3 bulan sekali dibagikan dividennya. Oke. Berikutnya waktu itu ya biayanya itu adalah ada beli lahannya. Jadi saya suka PertaShop itu adalah karena tidak hanya kita bikin bisnis, tapi kita juga dapat tanah di situ kan. Lama-lama tanah itu bisa naik ya. Kalau misalkan kita bikin bisnis ya, mungkin ada beberapa project di Crodana yang mungkin bisnis restoran. Sorry nih bukan menyinggung gitu ya. Tapi kalau kita tempatnya sewa, ya kalau ternyata bisnisnya nggak jalan, sewanya juga habis gitu loh. Kita nggak dapat apa-apa. Kalau bisa jalan sih enak, tapi kalau nggak jalan ya itu mungkin resikonya. Tapi kalau di PertaShop ini, ya menurut saya resikonya mungkin returnnya tidak terlalu besar seperti yang lain, tapi resikonya juga tidak terlalu besar. Kenapa saya ngomong gitu? Pertama, tanah itu makin lama akan makin mahal. Ya, mungkin kalian yang di daerah juga tahu ya, mungkin kalian investasi di sawah, investasi di tanah itu makin lama makin mahal. Kedua, ini bensin ini ya itu adalah sebuah kebutuhan yang nggak akan dipungkiri lagi. Zaman dulu mungkin di daerah desa daerah desa itu ya mungkin jarang pakai motor. Cuman sekarang menurut saya adalah hal yang biasa banget. Mereka setiap rumah pasti punya motor satu, dan itu udah pasti harus isi bensin. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kebutuhan yang pokok sekali gitu ya. Sama seperti misalkan internet ya, dan salah satunya adalah bensin. Itu adalah dua kebutuhan pokok yang kita pasti butuh di zaman sekarang. Nggak mungkin kita nggak pakai. Jadi menurut saya ini adalah yang low risk, tentu returnnya tidak terlalu besar, tapi menurut saya cukup bagus. Oke, kita lanjut lagi ya, kita bisa lihat di bawah di sebelah sini kita bakal lihat ya, ini kurang lebih ditulis ya, laba bersih per bulan itu kurang lebih bisa 16 jutaan dengan total modal 2,2 miliar, jadi kurang lebih return per tahun adalah 9,72%. Ya, ini waktu itu adalah proyeksinya ya. Tahun 2021 bisa 9,4%, 2022 bisa 10,4%, dan kurang lebih 2024 bisa 13,1%. Cuman ini adalah asumsi lagi-lagi ya, kita nggak tahu. Nah, kita lihat ini laporan keuangannya kuartal pertama 2022. Artinya dari bulan Januari sampai bulan Maret seperti apa. Dan BTW ini terbuka, saya paling suka kalau dana itu ada data terbuka. Walaupun kalian bukan investor di PertaShop ini, kalian bisa lihat sendiri aja nanti ya. Itu caranya, kalian bisa nonton di video saya pertama. Nah, itu gampang banget. Kalian bisa lihat, oh, seperti apa kinerja perusahaan yang launching di Crodana. Kalian bisa lihat, dan kalian juga bisa lihat laporan ini tanpa meminta ke saya. Kalian bisa tinggal download aplikasi Crodana aja ya. Kita bisa lihat waktu di bulan Januari 2022 ya,
jual sekitar 40.808 liter ya, sampai bulan Maret naik 51.610 liter. Jadi ini kalian bisa lihat ya grafiknya, kalau digrafikin ini cakep banget ya, naik terus ya. Berarti kalau 40 ke 51 aja udah minimal naik 20% lebih ya. Dalam waktu 20% penjualan bensinnya itu udah naik 20% lebih, sangat bagus. Otomatis ya, saya udah lihat juga, hitung juga ya, laba HPP-nya itu sama, sekitar 90,76%. Memang HPP cukup tinggi, tapi karena HPP-nya sama, itu fix ya, 90,76, oleh karena itu kita punya laba kotor itu juga meningkat dari 34 juta sampai 43 juta. Biayanya menurut saya juga tidak ada yang aneh ya, biayanya wajar aja, beban gaji juga nggak terlalu besar, sebulan cuma 6,6 juta. Oleh karena itu kita bisa lihat laba bersihnya juga lumayan besar. Dan kita bisa lihat ya, laba bersihnya dari 12 jutaan, setara kurang lebih return 7%. Di bulan Maret udah 17,5 juta atau returnnya kurang lebih 9,55%. Dan angka 9,55% ini udah sangat mendekati ya menurut saya dengan prospektus yang tadi di sini. Ya, kita bisa lihat ya, prospektus 9,72 udah sangat mendekati, dan ini masih di Maret 2022. Kalau manajemennya bagus, dikelola dengan baik, saya percaya nih, sampai akhir tahun bisa di atas 10% returnnya. Jadi menurut saya cukup puas dengan investasi saya di Pertashop ini. Karena memang saya tahu ya returnnya sekitar 9% sampai 10%-an, dan sekarang data yang saya dapat ya cukup bagus ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun itu, ya sampai akhir tahun nanti bisa di atas 10%, dan di luar daripada ekspektasi saya. So, itu adalah pengalaman investasi saya di equity crowdfunding Crodana, dan saya kebetulan beli project Pertashop. Nah, menurut saya Pertashop ini, saya udah bilang tadi, resiko tidak terlalu besar, growth-nya lumayan bagus, ada jaminan tanahnya juga, untuk investasi jangka panjang cukup bagus, tentu tidak terlalu liquid ya. Tapi menurut saya dengan return sekitar 10%-an ya, menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena kurang lebih kalau kita taruh di reksadana pendapatan tetap itu kurang lebih sekitar 8-10%. Sedangkan ini kalau benar-benar ke depannya makin maju terus dan dikelola dengan baik, menurut saya bisa potensi ke 12% kita nggak usah ngapa-ngapain. Ya, jadi ini adalah investasi jangka panjang sekali. Dan kalau misalkan kita punya kinerja bagus, kalau kalian nanti mau jual ke secondary market, itu otomatis kita bisa jual dengan harga lebih tinggi. Ya, misalkan kalian sudah berinvestasi di project yang kurang begitu bagus, otomatis kalau kalian mau jual, kan nilainya nggak bisa terlalu tinggi. Tapi menurut saya kalau returnnya sebagus ini ya, itu pasti banyak yang mau gitu ya. Karena sudah dibuktikan dengan kinerja yang bagus. Harapannya sih ke depannya terus bagus. Nah, buat kalian yang ingin ikut seperti saya investasi di Crodana, ya di equity crowdfunding, kalian bisa menggunakan kode referral saya YUSU706, dan kalian akan mendapatkan bonus 2%. Ya, misalkan kalian akan investasi 1 juta, nanti kalian akan mendapatkan bonus ekstra 20.000 apabila menggunakan kode referral saya. BTW ya, ini saya baru cerita di project Pertashop. Ya, tentu bisnis model yang lain investasi akan berbeda. Bisnis kos-kosan kalian bisa pelajarin sendiri, saya sempat sharing juga. Kalau misalkan bisnis makanan, kalian bisa pelajari juga seperti apa ya. Tentu seperti makanan, kalau misalkan dikelola dengan baik, project yang bagus, ya returnnya akan lebih tinggi. Tentu resikonya juga bakal lebih tinggi. Jadi tidak menjamin returnnya bisa lebih tinggi daripada saya, atau bahkan bisa lebih rendah pada saya. Itu bisa jadi tergantung projectnya. Ya, baik lagi menurut saya di sini Crodana sebagai platform, mereka paling tidak membantu kita memfilter project yang cukup bagus menurut saya. Nah, kalian sendiri bisa lihat ya, project-projectnya kan seperti Pertashop ini adalah Pertashop yang pertama yang saya investasi. Nah, kalian bisa lihat nih yang kedua, yang ketiga yang udah launching di Crodana hasilnya seperti apa. Kalau menarik ya, mungkin nanti ada Pertashop keempat, ya kelima yang akan baru launching, ya kita bisa berinvestasi lagi. Kita nunggu kesempatan ya, nggak usah mengambil setiap kesempatan. Kita pilih yang bagus-bagus aja. Yang tidak bagus, yang menurut kalian tidak menarik, kalian ya nggak usah investasi gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda dalam memilih investasi yang tepat. Dan apabila kalian suka video ini, silakan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.
Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Marifin Yusef dan di cius.saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.